Halo teman-teman, balik lagi di channel Community tentunya bersama gue Arjun. Dan kali ini balik lagi dan lagi dari 7 bulan kemarin terakhir gue upload video. Sekarang ini sebenarnya bisa gue jadiin dokumentasi juga sih, dari 7 bulan yang lalu dan sampai sekarang gue belum upload video dan gue nggak pernah update playlist yang ada di YouTube ini. Sekarang sebenarnya gue cuman pengen cerita uh, dan dokumentasi buat diri gue sendiri, bahwa kemarin gue buat video tuh terakhir di Bandung. Nah sekarang gue buat video lagi di Jakarta, soalnya gue pindah kerja. Sedikit gue cerita tentang pengalaman kerja ya. Jadi di sini gue bakal cerita pengalaman dan bakal jadi satu pelajaran juga buat kalian developer ataupun bug hunter yang mana ya, seiring gue buat aplikasi dan seiring berjalannya waktu, gue menyadari satu hal, kesalahan gue dulu ketika gue misal nge-report bug. Jadi sekarang kita bicara tentang bug hunter dulu ya. Jadi kemarin gue sempat cerita sama satu manajer gue. Jadi ternyata dulu dia pernah diretas websitenya sama Aji. Nah kemarin dia cerita tentang framework yang dia pakai, terus bagaimana caranya si Aji ngeretas website itu, dan apa yang sebenarnya sebenarnya bagaimana cara nge-report bug yang benar ya dari pandangan programmer sendiri itu, anjir. Dari pandangan programmer sendiri. Jadi sebenarnya gue agak kaget juga, kok bisa sih itu kertas websitenya kan. Ilmu yang kebetulan manajer gue itu lumayan jago lah dalam bidang programmer dan ya bisa dibilang expert lah. Tapi meskipun seperti itu, ternyata dulu perusahaan ini sempat masih memakai Codeignator versi 3. Nah kebetulan di Codeignator versi 3 itu ya bisa dibilang masih banyak bug, dan ya bisa dibilang masih jadul banget untuk sekarang ya. Soalnya kan sekarang udah banyak framework, dan untuk sekarang memakai aplikasi dengan satu server, kalau misalkan satu server satu framework kayak gitu, dengan ngegabungin front end dengan back end, mungkin untuk aplikasi yang gede itu udah enggak udah jarang banget dipakai sekarang ya. Untuk aplikasi gede palingan kita ngebaginya 3 service, front end, API, sama mungkin CMS ya kalau aplikasinya gede. Tapi kalau aplikasinya masih berupa misalkan company profile ataupun mungkin landing page gitu, ya mungkin masih worth it lah buat framework yang disatuin gitu. Nah ceritanya gini, kebetulan manajer gue itu buat website yang Codeignator 3, dan si Aji nge-report tuh, dia nemu bugnya apa ya, gue lupa tuh kemarin. Yang penting
bugnya ini lumayan kritikal ya. Karena manajer gue salut dengan cara dia ngomong baik-baik dan caranya nyampein sesuatu itu jelas dan benar, akhirnya dia diberikanlah penghargaan. Nah di sini gue mau nunjukin nih penghargaan yang pernah dikasih perusahaan yang gue masukin sekarang ke Aji. Kalian bisa lihat di YouTube ada di situ terpampang nama perusahaan sekarang yang gue tinggalin ya. Nah untuk itu sebenarnya gue pengen ngasih tips buat kalian gimana caranya nge-report biar nggak dikacangin ya. Yang pertama, jangan nge-report sebuah bug ke kontak sales ya. Jadi misalkan di web itu ada kontak me atau misalkan customer service, itu jangan di sana. Usahakan kalau misalkan kalian emang pengen niat nih, kalian bisa share siapa programmernya, yang ngebuatnya siapa, ataupun mungkin kalau misalkan website itu gede, ada mungkin komunitas developernya, kalian bisa report di sana. Jangan nge-report di customer service, karena itu bukan nggak bakal, tapi mereka nggak tahu apa itu bug dan apa itu, mereka nggak bakal tahu, dan mereka nggak tahu ngerespon apa, karena tugas customer service ataupun sales di kontak website itu ya mereka nerima sesuatu yang yang ya berhubungan dari mereka lah. Misalkan perusahaannya jual beli nih, ya mereka cuma nerima jual beli, mereka nggak akan nerima bug ataupun apa gitu, karena itu bukan tugas mereka. Itu satu. Nah yang kedua, kalian harus sopan lah, jangan barbar buat ini. Kalau misal gini, biasanya ada yang kayak gini nih, yang banyak ketemu ya, banyak yang gue dapetin kayak gini. Ini ada bug nih di web lu gitu, kasar banget ya kan. Kita kalau misalkan kalian mau mendapatkan sebuah callback yang respon yang baik, kalian harus juga nge-reportnya profesional. Kalau nge-reportnya profesional, respon mereka juga bakal profesional ke kita gitu kan. Ya tentu kalau misalkan bug hunter ya pasti mereka pengen lah suatu apresiasi buat menghargai kerja keras mereka gitu kan. Gue juga kemarin sempat bincang-bincang sama manajer gue, dan gue juga bilang gini, nyari bug itu ya nggak segampang gimana gitu, berhari-hari mungkin cukup waktu gitu tuh buat nembusin satu web. Nah dia bilang iya emang, karena makanya itu kalau orang nge-reportnya baik-baik ya kita bakal ngasih apresiasi gitu. Nah itu pun juga salah satu alasan ya buat gue betah di sini, karena gue dapat ilmu dan gue banyak belajar sih di sini. Dan sekarang gue mendalamin front end sih, meskipun kemarin gue pengennya full stack developer. Wah gue pengen bantu full stack developer nih. Di sini gue pengen gue langsung mikir wah gue bisa nih full stack developer habis di sini kan. Nah ternyata full stack developer itu nggak sesimpel yang kita kira. Jadi dari front end, back end, DevOps, banyak lagi. Ternyata mereka satu service ini mereka luas banget, dan kalau misalkan kita mau full stack dengan project yang jangkanya pendek, ya itu nggak mungkin sih. Dan ya mungkin kalaupun jadi ya mungkin ya bakal berantakan seperti itu. Jadi gue mutusin sebenarnya kemarin gue pengen back end tuh. Gue udah belajar Golang, belajar ya basic back end, dan gue udah nerima project back end juga dari kantor ini. Kebetulan projectnya Danamon, gue ngerjain back endnya. Tapi kemarin gue cuman ini sih, jadi ada yang buat backend dari Laravel, dan gue buat juga nambah-nambah lah dikit-dikit. Nah habis itu pas lebaran gue tiba-tiba pindah kantor. Nah pas pindah kantor itu
kebetulan CEO perusahaan ini buat tim baru, jadi dia pengen buat tim baru, dan akhirnya gue terlempar di sana jadi front end. Nah pas jadi front end di sana, ya itulah, terus menerus gue jadi front end, akhirnya ketagihan bukan ketagihan sih, emang ya udahlah jalanin aja gitu kan front end, nggak rugi juga kan buat ngejalanin front end. Pas gue ambil front end ya enak-enak aja sih, gue bisa ngebuild ya plus minus sebenarnya sama, jadi tingkat kesusahan logik front end itu juga kudu nguasain logiknya juga, bukan cuma back end kan. Plus minus sih mungkin kalau back end mereka ya nggak kelihatan gitu, jadi tinggal ngebuild apa yang dibutuhin front end ya tinggal ngebuild gitu. Dan front end sebenarnya juga nggak gampang, bukan cuma ngebuild tampilannya doang, tapi kalau misalkan ada beberapa yang ya kita kan ini sebuah apa ya, kita yang bikin interface langsung, ataupun mungkin kita kudu menguasai juga yang namanya user experience gitu kan. Jadi ya seperti itulah, susah plus minus lah buat backend. Nah mungkin seperti itu yang gue jelasin sekarang. Gue nggak tahu ini faedahnya buat kalian apaan, nggak tahu lah ya, kalian menikmati lah ya kan. Siapa tahu kalian pengen jadi developer ataupun apa, terutama kan kalian pasti pak kantor ataupun apa, kalau kalian misalkan udah bingung nih mau kemana nih selanjutannya, udah nge-hack banyak website nih kemana. Biasanya para hacker gue lihat ya sekarang ya, apalagi gue pindah di Jakarta Barat, dan kebetulan di Jakarta Barat tuh banyak hackernya ya kan. Dan gue lihat tuh banyak yang lari ke apa sih namanya, ke apa ya namanya tuh, yang web judi itu banyak ya sih gue lihat ya. Ya kalian tinggal tentuin sih kalian mau pilih yang seperti itu atau kalian mau lari yang ke developer, ataupun kalian menjadi programmer kan, yang kalian udah tahu bug, kalian udah tahu cara buat memperbaiki bug. Mungkin itu bisa jadi referensi sih buat kalian ke depannya, karena menurut gue itu berguna banget sih. Mungkin teman-teman kan buat apaan sih ini nggak berguna gitu kan, itu berguna banget sih menurut gue ya. Karena di samping kalian ngebuat website di sini gue juga merasakan bahwa ketika gue tahu celah itu, gue bisa perbaiki gitu. Maksudnya gue bisa apa sih namanya, gue bisa membuat kualitas website itu sendiri menjadi lebih baik gitu kan, bukan asal jiplak doang, asal buat udah. Jadi kita mikir oh iya gue pernah gini nih, gimana ya kalau misalkan gue implementasiin ke sini gitu kan. Jadi itu bakal kepikiran dan bakal ngubah apa sih, bakal ningkatin kualitas developer yang ada di Indonesia juga sih gitu. Ya cukup sekian yang gue sampaikan ya. Ini mungkin jadi dokumentasi juga buat gue, dan mungkin kalau misalkan bermanfaat, cerita ini bermanfaat ke kalian ya, kalian bisa ambil baiknya. Oke, see you next video. Mungkin next videonya ya 7 bulan lagi gitu kan. Gak jelas emang gue.